Halo, what's up guys? Kali ini masih kembali lagi bersama saya di channel saya. Dan di channel saya ini kali ini saya akan membahas tentang masalah Surabaya mencekam. Kalau kalian pengen beraktivitas di Surabaya di siang hari, mungkin kalian tidak merasa bahwa Surabaya itu terlihat seperti mencekam. Dan kalau kalian beraktivitas di siang hari, kalian bisa melihat bahwa di siang hari ini semua orang bisa beraktivitas seperti normal, seperti biasa. Tapi pada waktu malam hari, kalian bisa melihat bahwa malam hari itu orang tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bahkan kalau kalian tahu, orang pada waktu malam hari, kalian bisa melihat bahwa di Surabaya ini tidak seperti pada waktu aktivitas, pada waktu hari-hari normal seperti biasa ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang masalah virus corona. Jadi, dari mana awalnya virus corona itu berasal ya? Kalau kalian tahu, virus corona itu awalnya dari negara China ya, tepatnya di kota Wuhan. Jadi virus corona itu menyebar mulai dari pertama kali di sana sampai dengan pada saat ini virus corona itu bisa datang di kota Surabaya ini, kota Surabaya yang kita cintai, kota besar ini ya. Juga tidak rahasia juga, banyak orang yang tahu mungkin bahwa virus corona ini juga tidak hanya menyebar di kota Surabaya, bahkan virus corona ini menyebar di berbagai kota di seluruh dunia. Dan di mana-mana ya, di mana saja ya. Kali ini saya akan membahas kenapa virus corona itu masih tetap berada di negara kita dan di kota Surabaya ini, karena kita tidak bisa menganggap remeh virus corona, karena memang virus corona itu memang benar-benar ada penyakitnya ya. Dan kenapa virus corona itu terus ada di negara kita? Dan kalau kita sadari, kenapa virus corona itu masih ada di kota Surabaya ini, dan orang itu masih beranggapan bahwa virus corona ini kenapa sih susah hilangnya ya? Karena mungkin yang pertama dari kesadaran masyarakat juga, itu juga berperan sangat penting untuk menghilangnya persebaran virus corona ini. Dan di samping itu juga kita harus menggunakan masker ya. Mohon maaf ya, kali ini saya memang sengaja nggak menggunakan masker karena saya sedang melakukan vlog ini di outdoor ya. Jadi kalau misalkan saya menggunakan masker di sini, suara saya tuh terhambat ya di mic. Jadi untuk sementara ini saya memang menjaga jarak dengan kru-kru saya yang ada di belakang. Dan banyak orang juga beranggapan bahwa kenapa virus corona ini tidak bisa hilang atau bahkan susah untuk berangsur-angsur hilang dari kota ini, karena juga memang virus corona ini juga belum ditemukan vaksinnya ya. Dan setiap orang di berbagai negara juga masih mengembangkan tentang penemuan vaksin virus ini juga ya. Di samping itu juga virus corona ini memunculkan banyak persepsi ya. Banyak persepsi dan banyak spekulasi di masyarakat. Apakah benar virus corona ini memang benar-benar ada? Dan ada persepsi yang mengatakan bahwa ini virus memang benar-benar ada dan berbahaya, dan kita harus benar-benar waspada terhadap virus ini. Dan di sisi lain juga orang itu mengatakan bahwa virus corona ini juga mengatakan bahwa ini hanya sebagai isapan jempol belaka ya. Dan di samping itu juga banyak orang atau beberapa kalangan masyarakat juga mengatakan bahwa virus ini juga hanya sebatas teori konspirasi atau bahkan rekayasa. Ya, banyaklah memunculkan banyak reaksi-reaksi orang yang ada di luar sana, sehingga juga banyak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang ada di masyarakat. Dan sampai sejauh mana virus ini itu berkembang, dan sampai sejauh mana virus ini itu penanggulangannya, nanti akan saya bahas lebih lanjut di video saya ini. Jangan skip video saya berikut ini, karena saya akan mengulas lebih dalam tentang bagaimana virus corona dan bagaimana keadaan kota Surabaya sekarang ini yang sedang saya ulas di video saya berikut ini ya. Ya, seperti ini ya situasinya ya. Ini adalah situasi yang sangat sepi ya. Nah, bayangkan, ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada virus corona yang menyerang atau mewabah di kota Surabaya ini. Ini adalah sebuah
atau suatu pengalaman yang sangat langka ya. Bisa kalian lihat ya, yang ada di sini. Ini mencekam banget, horor banget ya. Jadi kota Surabaya ini seperti kota mati ya. Kalau kalian pernah nonton film zombie ya, kalian pernah nonton film zombie nggak? Film zombie tuh kotanya tuh mencekam banget ya. Nggak ada orang, nggak ada mobil, atau nggak ada siapapun atau apapun yang berkeliaran ya. Nggak ada apapun yang berkeliaran ya. Dan lihat nih, ini seperti kota mati banget. Aduh, menyedihkan banget ya. Terus bagaimana sih sikap kita itu untuk menanggulangi, dan bagaimana sikap kita itu seharusnya untuk bisa mencegah persebaran virus corona ini? Ya tentu saja kita tidak boleh apatis ya. Tentu saja kita harus berusaha untuk bagaimana virus corona ini bisa hilang. Tentu saja dengan kita itu mengikuti kiat-kiat yang sudah disampaikan oleh pemerintah, atau bahkan pemerintah daerah, atau bahkan pemerintah kota. Dan tentu saja kita juga harus mentaati ya, mentaati apa saja sih peraturan yang ada, atau apa saja sih peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat, bahkan pemerintah kota ya. Kalau menurut saya pribadi, orang di Surabaya ini memang masih banyak yang melanggar untuk tetap berkumpul-kumpul ya, atau nongkrong-nongkrong di tempat umum atau di kawasan umum. Padahal kota Surabaya ini juga sudah menutup beberapa kawasan atau beberapa tempat yang dirasa banyak orang untuk tempat berkumpul ya. Dan seperti kita lihat yang ada di kalangan masyarakat ini, pemerintah kota Surabaya sudah berupaya maksimal untuk menanggulangi virus corona ini. Namun kalau menurut saya pribadi ya, ini sanksinya itu kurang berat ya kalau menurut saya. Jadi ada beberapa sanksi yang sudah diterapkan, yang sudah dikeluarkan oleh Perwali kemarin ya. Jadi pemerintah kota Surabaya sudah menerapkan untuk operasi mendadak ya. Dan kemarin ada beberapa aparat ya, meliputi kepolisian, meliputi TNI, bahkan Satpol PP dan kecamatan setempat juga melakukan operasi-operasi atau sidak di beberapa tempat seperti rumah makan, di beberapa tempat seperti tempat-tempat kawasan umum yang biasanya ramai dikunjungi para orang-orang. Dan pemerintah juga menerapkan peraturan-peraturan yang menurut saya itu juga mungkin ya bisa mengakibatkan atau memberikan efek jera di masyarakat, bahwasanya mereka harus sadar dan mereka itu harus tetap menggunakan atau mengikuti protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi di samping kita itu harus menggunakan masker atau menjaga jarak minimal 1 meter, kita itu juga harus dituntut untuk menghindari kerumunan-kerumunan tempat atau kerumunan masyarakat. Tidaknya kita itu dituntut untuk menghindari sementara waktu ini untuk tidak bersosialisasi dulu dengan orang-orang atau berkumpul-kumpul dengan orang banyak ya, atau tidaknya menghindari kerumunan massa. Dan seperti apa penanggulangan tenaga medis dalam menghadapi pandemi virus ini? Seperti kita lihat yang ada di berita-berita, bahwasanya tenaga medis itu juga berusaha maksimal dan berperan maksimal. Dan tentu saja sebagai garda terdepan, mereka itu terus berupaya untuk memerangi pandemi virus ini secara maksimal. Dan kita juga dituntut harus berperan aktif untuk mendukung upaya mereka agar virus ini tidak gampang menyebar. Bagaimana kalau misalkan tenaga medis itu sudah berusaha maksimal, tapi kita sebagai masyarakat tidak berusaha juga untuk memerangi? Tentu saja itu adalah sebuah langkah yang sangat minim ya, jadi untuk penanggulangan virus corona tersebut ya. Jadi di samping tenaga medis sebagai garda terdepan untuk memerangi virus ini berusaha secara maksimal,
agar kita sebagai masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti normal, seperti sedia kala pada waktu dulu sebelum pandemi virus ini menyebar. Dan tidak cukup sampai di sana, virus corona ini juga mempunyai dampak ya. Dampaknya ini bukan dampak yang sangat minim ya, tapi dampaknya ini sangat luas. Dampaknya ini sangat luas terhadap apa? Banyak sekali, atau bahkan dampak virus corona ini bisa menyebabkan perekonomian yang ada di dunia ini bisa lumpuh ya. Jadi orang-orang juga mungkin banyak yang di PHK, atau bahkan kemarin pada waktu hari raya Lebaran itu para karyawan itu tidak mendapatkan THR, atau ya, atau para pedagang-pedagang yang ada di jalan raya itu juga sepi ya, karena pemerintah juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dan juga ada lagi para usaha kecil menengah itu juga banyak yang gulung tikar. Sebenarnya kita tidak bisa ya melihat orang-orang seperti itu sampai down ya. Jangankan, ini kalau menurut saya ya, jangankan orang di usaha kecil menengah, banyak orang-orang yang usaha di atas atau menengah ke atas, atau perusahaan-perusahaan besar yang sudah dikenal dunia dan sudah diakui dunia sekalipun, itu banyak orang yang sudah menutup bahkan sampai 50% usahanya atau gerainya. Bayangkan betapa ngerinya dampak pandemi virus corona ini ya. Dan bisa kita lihat seperti yang ada di samping kiri dan kanan saya ini adalah traffic pada waktu jam-jam siang hari ya. Semua beraktivitas seperti normal, tapi mereka juga menggunakan masker seperti biasa. Terus yang kedua, mereka juga dituntut dan diwajibkan untuk saling berjaga jarak antara satu sama lain. Dan nanti juga akan saya tampilkan beberapa slide-slide pada waktu saya membuat video di malam hari, di mana orang itu tidak bisa beraktivitas seperti normal, dan orang-orang itu semua itu tidak bisa melakukan aktivitas pada malam hari, termasuk penutupan tempat-tempat di atas jam 9 malam atau jam 10 malam. Dan orang-orang juga tidak boleh melakukan aktivitas di atas jam-jam tertentu. Jadi repot ya kalau misalkan kita lihat seperti itu ya. Kita juga nggak tahu sampai kapan virus ini berakhir, tapi tentunya kita bisa berperan aktif dalam penanggulangan virus ini dengan cara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, seperti itulah tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi mulai dari pertama kali virus corona itu muncul, dan bagaimana cara penanggulangan atau dampak, atau bagaimana penanggulangan, atau bagaimana para tenaga medis itu bekerja, atau bagaimana sikap pemerintah atau sikap pemerintah daerah, peraturan-peraturan apa aja yang sudah ditetapkan. Ya, tentu saja kita harus mengikuti semua itu, dan tetap percaya atau tidak percaya, kita itu juga harus tahu dan meyakini bahwa virus ini memang benar-benar ada, bukan sebatas teori konspirasi seperti yang
disampaikan beberapa kalangan masyarakat. Kita tidak punya pilihan untuk menghadapi virus ini, ya. Tapi kita bisa untuk meminimalisir, ya. Kita bisa meminimalisir bagaimana virus corona ini agar tidak bisa menyerang pada tubuh kita, tentunya pada keluarga atau bahkan orang-orang terdekat yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Dan di samping itu kita juga harus menerapkan pola hidup sehat, ya, dengan cara ya tetap kita mencuci tangan dengan cara kita menggunakan hand sanitizer, ya. Kenapa kita harus mencuci tangan dan kenapa kita harus menggunakan hand sanitizer? Karena tangan itu sangat berperan aktif, ya, dalam melakukan berbagai aktivitas tanpa kita sadari, misalkan menutup mulut kita waktu kita bersin, atau menutup mulut kita waktu kita itu batuk, atau bahkan kita memegang sesuatu atau benda dengan tangan kita padahal kita tidak tahu apa yang ada, bakteri apa aja yang ada di dalam benda tersebut, ya. Jadi tangan ini sangat berbahaya karena ketika tangan ini sudah menyentuh sebuah bakteri dan kemudian tangan ini berada di mulut kita atau bahkan di area muka atau area penciuman yang ada di wajah kita, itu tentu saja sangat berbahaya sekali. Jadi kalau menurut saya tetap selalu jaga kebersihan dan tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa untuk terus mencuci tangan dan selalu gunakan hand sanitizer apabila kalian memiliki hand sanitizer, dan terus mematuhi peraturan pemerintah untuk menjaga jarak minimal 1 meter dan untuk menghindari kerumunan massa. Dan yang terakhir, tetap untuk selalu menggunakan pemakaian masker. Oke? Oke, cukup mungkin sampai di sini video yang dapat saya ulas, dan mungkin video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa untuk subscribe video saya dan terus ikuti video saya. Dan kalau kalian suka dengan video saya, subscribe video ini dan terus kirimkan tombol like. Dan kalau kalian punya masukan atau saran tentang masalah video saya yang ada di sini, kalian bisa menulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Tetap patuhi apa peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bahagia, karena tersenyum dan bahagia itu adalah kunci utama untuk meningkatkan imun tubuh kita, ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa lihat saya di video saya berikutnya dan terus ikuti video saya di pertemuan berikutnya. Oke, bye.